Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di unmute Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sambil berjalan saja menunggu yang lain karena juga waktu kita yang terbatas. Iya, Pak. Kita akan mulai saja. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan kuliah nanti akan kita diskusikan hari ini ya. Jadi mungkin saya akan memulai dari tugas ya. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, dosen itu tidak selalu memang memberi tugas dengan tujuan agar semua orang misalnya ya, itu langsung paham semua orang langsung bisa semua gitu ya. Jadi kita punya tujuan kadang itu ngetes gitu ya. Testing the water istilahnya kalau dalam politik itu kita nguji seberapa jauh suatu pekerjaan, suatu tugas kemudian bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, tugas pertama itu sebenarnya memang sederhana saja. Jadi di penugasannya kita menyebutnya hanya tulislah IC sepanjang 750 sampai 1500. Dalam bayangan saya kalau kita biasanya mengirim ke koran itu IC yang dimuat di koran itu biasanya sepanjang 1500. Jadi kalau saya menyebut 1500 itu karena ya maksimal seukuran kalau kita ngirim ke koran ya. Jadi itu ukuran rata-rata lah kurang lebih seperti itu. Terus kemudian 750 itu ukuran minimal karena yang namanya latihan bolehlah kalau misalnya separuh dari orang nulis di koran. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang tugasnya adalah IC. Jadi bukan makalah. Saya sudah memberi clue di grup. Bagi mereka yang belum paham IC itu apa gitu ya. Jadi IC itu memang bukan makalah pada dasarnya. IC itu tulisan, jenisnya itu biasanya ya sekedar opini. Tetapi yang namanya opini itu bukan seperti yang ini siapa yang bisa di-mute ya, yang suaranya saya mute. Oke. Jadi yang dinamakan opini kalau Anda baca di koran misalnya, opini ya tidak semena-mena. Yang namanya opini itu sesuatu yang yang negatif gitu ya, tidak. Opini itu pendapat yang seringkali bisa kita buat dalam bentuk argumen. Ya, pendapat memang, dan argumennya lah yang kemudian menentukan bobot dari apakah opini seseorang itu kuat atau tidak, ya, apakah opininya bisa dipercaya atau tidak, gitu. Jadi opini itu hanya jenis tulisan yang bobotnya ya bisa tergantung dari cara kita menulisnya. Jadi tidak selalu subjektif dan negatif. Nah, kalau kita beropini yang baik, tentu kita punya argumen, dan argumen itu berdasarkan pada fakta-fakta. Nah, fakta itu bisa pertama-tama diperoleh dari pengalaman kita sendiri. Nah, beberapa tulisan yang saya sharing ada salah satunya yang saya kira pengalaman pribadi. Nah, itu perspektif aku dan pribadi itu boleh, ya. Misalnya ya, dalam kaitannya posisi hukum Islam di Indonesia, kamu yang perempuan misalnya menggunakan pengalaman keperempuanannya untuk menunjukkan bagaimana hukum Islam itu berlaku di Indonesia. Contoh, jilbab. Ya, Anda bisa cerita gimana Anda jilbab itu jelas salah satu ajaran dalam ya paling tidak tafsir ya, salah satu tafsir dalam ajaran Islam. Bagaimana saya sebagai perempuan punya pengalaman dengan jilbab itu? Apakah saya sejak kecil oleh orang tua saya sudah dijilbabi? Terus kemudian ketika masuk sekolah bagaimana? Karena kita lihat sekarang sekolah-sekolah negeri setengah mewajibkan.
Saya menyebut setengah mewajibkan itu karena ada memang perasaan kalau misalnya perempuan dan tidak berjilbab dipandang dengan aneh, ya misalnya gitu. Di beberapa sekolah negeri saya lihat dorongan dari sekolah setengah resmi gitu untuk yang Muslim pakai jilbab itu ada. Gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman itu bisa dijadikan cerita ketika kita bicara tentang hukum Islam di Indonesia. Oh ya, hukum Islam itu memang tidak selalu diterapkan sebagai undang-undang atau diperlakukan sebagai peraturan yang positif. Jilbab itu misalnya tidak ada undang-undangnya. Tetapi kita sebagai perempuan, kok kita sebagai perempuan ya, kamu sebagai perempuan, saya enggak perempuan, itu bisa menceritakan pengalaman berjilbab itu sebagai cerita dari sudut pandang kamu gitu ya, tentang bagaimana hukum Islam di Indonesia, karena jilbab itu adalah salah satu tafsir dari hukum Islam. Jadi opini itu kalau Anda lihat juga di koran-koran, entah itu yang ditulis ahli atau bukan, itu biasa menunjukkan perspektif kita gitu ya. Jadi tidak selalu harus dipandang negatif. Nah, kenapa tugas pertamanya itu IC bukan makalah? Anda mungkin kaget karena mungkin selama 2 semester sebelumnya mayoritas dosen Anda itu memberikan tugas berupa makalah. Nah, saya tidak ingin cepat-cepat ke makalah kalau sebenarnya, karena bagi saya makalah itu levelnya harusnya lebih advance gitu ya daripada IC. Kita itu kadang tugasnya makalah tapi yang dibuat itu tidak lebih dari rangkuman. Ya, katanya makalah, tetapi yang dibuat itu sebenarnya tidak lebih dari rangkuman. Anda baca buku apa begitu, terus kemudian Anda kutip, ya sudah, itu jadi makalah gitu ya. Nah, saya ingin IC dulu karena IC itu mengajari kita untuk menulis yang baik. Basic orang menulis itu ya di IC itu. Nah, karena itu yang saya tugaskan di awal ini ya, IC saja untuk mengetahui seberapa baik Anda punya kemampuan menulis gitu ya. Nah, terkait dengan plagiarisme, saya memang tidak mengatakan itu sejak dari awal untuk hati-hati gitu ya. Karena ini persoalan yang agak perlu shock gitu ya, perlu shock culture saya menyebutnya. Jadi Anda dibuat terkejut itu memang sengaja juga gitu ya. Tetapi saya sudah memberi clue sebenarnya di beberapa saat sebelum deadline pengumpulan ketika saya share tulisan tentang IC mahasiswa itu, saya menyebut di tulisan itu di alinea awal bahwa saya merasa IC yang mereka buat masih jauh dari memadai, tetapi minimal mereka sudah lulus tes plagiarisme, bahwa IC yang mereka tulis adalah IC yang orisinil gitu ya. Jadi itu yang saya katakan di tulisan yang saya share. Nah, entah Anda membaca atau tidak dan Anda merasakan clue itu atau tidak, itu yang saya rasakan sebagai penunjuk saja bahwa saya akan sangat sensitif terhadap isu plagiarisme itu. Nah, saya termasuk orang yang akan selalu membaca setiap tugas itu dengan detail gitu ya. Mungkin Anda ketemu dengan dosen yang hanya memberi tugas dan tidak mengoreksi, tetapi saya selalu menyempatkan waktu untuk mengoreksi dan membaca artikel itu secara detail. Dan karena itu saya minta hari ini kepada orang yang melakukan kejahatan untuk melakukan pengakuan. Jadi ada teman Anda yang melakukan kejahatan akademik, melacurkan diri, itu saya sangat kecewa sekali. Mengumpulkan tugas yang itu adalah sama persis dengan tugas yang dikumpulkan temannya. Baik yang dipinjami ataupun meminjam, itu dosanya sebenarnya sama. Sama seperti ar-roshi wal murtashi, orang yang menyuap dan disuap itu dosanya sama gitu ya. Kamu yang menyerahkan artikelmu untuk temanmu dan temanmu yang meminjam itu sebenarnya sama-sama berdosa. Seolah-olah dosenmu itu tidak pernah membaca apa piye kok kamu berani-beraninya gitu ya mengumpulkan makalah temanmu gitu. Kamu pikir apa gitu loh maksud saya itu. Jelas-jelas tugas ini gampang gitu kan.
gampang dideteksi maksud saya gitu kan. Saya baca terus kemudian oh ya, jadi kalau kamu merasa hari ini mendengarkan himbauan saya tanpa saya tegur, silakan Anda kalau merasa bersalah mengirimkan WA dan memberikan pengakuan gitu ya. Saya sudah mencatat namanya. Jadi tidak usah khawatir, saya sudah mencatat namanya. Jadi kalau ada yang merasa perlu menghubungi saya silahkan. Nah, terkait plagiarisme lagi. Jadi silahkan baca buku ya. Saya menulis buku itu karena memang praktek plagiarisme itu dilakukan oleh siapa saja. Jadi kalau mahasiswa itu hanya bagian kecil dari pelaku plagiat, karena di kalangan akademik itu bisa dosen, bisa profesor bahkan ya yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Sumbernya apa? Sumbernya adalah pertama mungkin tergantung dari siapa pelakunya. Kalau mahasiswa itu masih husnudon bahwa mahasiswa melakukan plagiarisme karena tidak tahu. Jadi karena tidak tahu apa yang dinamakan plagiarisme. Nah, kalau dosen mungkin karena tekanan kewajiban bahwa dosen itu harus publikasi sehingga dia melakukan plagiarisme. Dan perlu saya sampaikan juga kepada Anda gitu ya. Dosen yang melakukan plagiarisme itu kadang keterlaluan sekali. Kami di LP2M tahun 2017 atau 2018 itu bahkan menemukan plagiarisme oleh dosen. 2 orang dosen gitu, dan yang diplagiat itu 1 skripsi mahasiswa. Ini mahasiswanya keren sekali. 1 skripsi diplagiat oleh 2 orang dosen gitu ya. Jadi mahasiswanya sangat terhormat itu. Nah, tapi itu bisa terjadi. Dosen itu bisa melakukan itu maksud saya ya. Tega melakukan itu. Nah, kalau mahasiswa sekali lagi, mahasiswa itu saya husnudon bahwa mahasiswa melakukan plagiarisme karena dia tidak tahu gitu. Nah, karena itu tolong Anda membaca buku saya itu yang plagiarisme, tanya jawab plagiarisme, agar Anda paham gitu. Nah, misalnya ya, yang dinamakan plagiarisme itu karena tidak sengaja. Ada yang protes, kalau saya kan tidak ingin mengarang Al-Quran dan Undang-Undang Dasar. Iya, mengarang Al-Quran dan Undang-Undang Dasar tidak mungkin, tetapi ada saatnya kamu harus mengutip langsung. Ada saatnya kamu mengutip tidak langsung, atau kutipan bebas ya. Kalau kamu mengutip langsung, kamu perlu mencantumkan cara atau menulis dengan cara mengutip langsung. Misalnya dengan tanda kutip, kalau itu kurang dari 2 baris. Menggunakan paragraf khusus, kalau itu lebih dari 3 baris. Jadi ada aturan mainnya mengutip langsung itu. Ya, jadi mengutip langsung undang-undang atau Quran atau hadis, itu ada aturan mainnya. Gitu ya. Jadi tidak asal kutip, gitu. Sehingga nanti kita bisa menempatkan kutipan itu sebagai kutipan, bukan sebagai pernyataan. Nah, yang kedua, mengutip tidak langsung. Mengutip tidak langsung itu bebas. Intinya apa? Gitu kan. Ya mengutip pasal 34 UUD 1945 itu menjamin atau mewajibkan negara untuk mengurusi fakir miskin dan anak terlantar. Nah, kalimat ini adalah kalimat bebas, gitu ya. Kutipan bebas. Tidak persis UUD-nya berbunyi seperti itu, tapi poinnya adalah pasal 34 itu menjamin hak orang miskin, anak terlantar untuk mendapatkan perlindungan dan layanan dari negara seperti itu. Jadi teknik-teknik seperti ini perlu dipelajari, dan mumpung Anda masih semester 3, ada baiknya Anda membaca peraturan-peraturan terkait dengan plagiarisme, terkait dengan cara menulis yang baik. Nanti jadi kalau buat makalah, setelah ini nanti tugas akhirnya misalnya membuat makalah, Anda sudah bisa membuat makalah dengan ketentuan-ketentuan akademik yang standar. Saya beberapa kali ya menguji tesis, skripsi, bahkan disertasi, itu ketemu dengan mahasiswa yang belum tahu caranya kutip-mengutip ini. Jadi dia mengutip dari buku orang lain, tetapi tidak menggunakan parafrase. Nah, itu tadi kutipan bebas ya, parafrase. Atau ada lagi mengutip kutipan-kutipan orang. Jadi Anda membaca buku, bukunya katakanlah dari buku si Fulan. Nah, Fulan ini mengutip dari tulisan Fulanah. Lalu Anda mengutip di dalam makalah Anda,
Fulanah mengatakan, loh, padahal Anda tidak pernah membaca tulisannya Fulanah, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu biasa kita temui di skripsi ada, di disertasi ada, dan itulah yang saya kira perlu belajar yang namanya plagiarisme itu apa, agar Anda tidak terjebak dalam hal seperti ini. Nah, itu kira-kira gambaran saya secara umum. Silahkan kalau Bapak Ibu sekalian ini saya sambil online untuk Zoom yang lain di sebelah ya. Tapi saya sebagai peserta ini masih pembukaan. Saya masih bisa untuk melirik dari sini. Oke, silahkan. Kalau Anda mau menyampaikan pertanyaan, komentar, masukan, dan saran, silahkan. Please, buka mic-nya, terus kemudian ngomong, silahkan. Mana? Mengheningkan cipta. Pak, mau tanya, video Silahkan. ini bisa dilihat di YouTube nggak? Ya, nanti di YouTube setelah ini kita upload. Soalnya si Aldin kan jadwal pendampingnya harusnya jam 10. Tapi ya. karena pagi jadi nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita upload di YouTube setelah ini. Nama channelnya apa, Ya. Pak? Oh, nama channelnya sudah di-share berkali-kali, Pak. Nama channelnya Pak Arif Maftuhin. Arif Maftuhin. Subscribe nggak, Pak? Ya, subscribe. Wih, mantap. Ya, silahkan. Aku kok jadi YouTuber sugih, kowe tak traktir. Kalau udah jadi YouTuber, jadi dosen lagi nggak, Pak? Enggak, berhenti. Jadi dosen nggak enak, pekerjaan yang ngurusi plagiatnya orang. Ya, silahkan. Ada yang ditanyakan? Nah, kadang itu kalau sudah ketemu itu terus nggak nanya gitu loh. Jadi saya itu kadang gimana gitu mahasiswa itu. Makanya saya tidak menjadwalkan Zoom itu sebagai sesuatu yang wajib, karena ngapain toh Anda Zoom-Zooman habis data, habis pulsa gitu, terus kemudian toh juga tidak berpartisipasi, daripada repot-repot kan, mending kapan-kapan gitu kalau bagaimana? Pak, saya mau bertanya. Silahkan, Ibu. Kemarin katanya Bapak bisa perbaiki nilai itu, cara memperbaiki nilai yang kemarin bagaimana? Terima kasih. Gampang lah. Anda mintanya apa, Wis? Menurutmu apa menurutmu? Terserah dari Bapaknya aja. Oh, terserah. Kalau saya terserah mahasiswanya. Yang menurutmu bisa memperbaiki apa, terserah. Kan menurut saya yang pengen memperbaiki nilai kan bukan saya sendiri. Bagaimana kalau yang pengen memperbaiki nilai itu kita musyawarahkan aja biar sama gitu. Bagaimana kalau masing-masing orang memilih caranya sendiri biar tidak seragam? Saya menyukai kemerdekaan dan kebebasan sebenarnya. Jadi misalnya begini, Pak, karena saya belum belajar plagiarisme. Ini contoh saja ya, contoh kebebasan itu. Nanti saya akan bikin video di YouTube saya gitu, di channel saya tentang plagiarisme. Oh, ternyata plagiarisme itu begini. Nah, tip-tip menghindari plagiarisme, kamu bikin video 5 menit misalnya gitu, sebagai pertobatan atas perilaku plagiatnya misalnya. Itu kan sangat bermanfaat bagi kamu sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi saya membuka peluang sebebas-bebasnya kalau sudah alternatif tugas begitu. Jangan diseragam-seragamkan. Kasihan nanti kalau ada yang tidak pengen begitu. Gimana? Setuju enggak? Boleh, Pak, boleh, Pak. Ya, Boleh. boleh lah. Anda juga boleh bikin essay, artikel tentang pengalaman ini, tentang apa gitu. Yang penting kan kita belajar dari kesalahan itu tidak diulangi lagi, terus kemudian ada progres. Nah, mengukur progres, mengukur bahwa Anda sudah
sudah mengerti, itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Satu, menulis lagi IC yang tanpa ada plagiat, atau Anda membuat tadi semacam renungan, refleksi gitu ya. Bagaimana proses belajar tentang menulis IC itu ternyata menarik juga kalau kemudian kita menyentuh isu-isu semacam itu. Nah, karena saya lihat ada yang YouTuber juga gitu. Kemarin saya jangan dikira saya tidak tidak stalking, saya nyari-nyari juga Anda itu siapa gitu ya. Jadi saya cari di YouTube, saya cari di Facebook, ini kok tulisannya bagus, anak ini siapa gitu. Terus kemudian ini kok melakukan perbuatan tercela seperti ini siapa gitu. Saya nyari-nyari gitu. Kemudian ketemu beberapa informasi tentang Anda. Oh, ya saya lebih paham lah. Anda itu begini karena begini gitu. Anda begini karena begini gitu ya. Saya ketemu ada di profil YouTube-nya, saya ketemu di berita tentang orang itu juga ada. Saya ketemu profil Instagram-nya, saya ketemu Facebook-nya gitu ya. Jadi dosen itu tidak mudah sebenarnya karena masing-masing orang itu sebenarnya memerlukan perlakuan khusus gitu ya. Yang saya lakukan kemarin general, tetapi ketika saya sudah ketemu Anda satu-satu, saya ingin memperlakukan Anda satu-satu gitu. Karena Anda itu makhluk yang istimewa semua. Nanti kontak ke saya ya, kalau minta perbaikan nilai bentuknya apa silakan Anda lapor ke saya, boleh di grup, boleh pribadi. Yang penting Anda lapor saja ke saya nanti biar jadi komunikasi untuk setuju atau tidak setuju, atau saya menyarankan yang lebih baik kalau misalnya perlu lebih baik. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Baik, Pak. Iya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Ya. Bapak kemarin pakai aplikasi untuk cek plagiaris, itu pakai aplikasi apa, Pak? Saya pakai standarnya dosen, Mas. Turnitin. Kan enggak sama ya, Pak, data. Ya, database-nya tidak sama. Ya, database-nya tidak sama. Kenapa? Perlu saya sampaikan ya. Mesin itu hanya alat untuk membantu. Untuk membantu saja, dia tidak tahu sebenarnya apakah sesuatu itu plagiat atau tidak. Yang dilakukan mesin itu hanya menemukan similarity namanya. Nah, similarity itu bisa kita tipu. Nah, bisa kita tipu itu begini, kamu sebenarnya copy paste dari artikel orang. Nah, kamu gunakan alat itu untuk mengubah sedemikian rupa agar artikel itu tidak terdeteksi. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi saya tidak percaya kepada alat. Nah, karena dia hanya menemukan similarity, maka yang mengambil kebijakan, keputusan apakah sesuatu itu plagiat atau tidak. Plagiat loh ya, itu adalah kita. Saya bisa saja membuat artikel yang 0% similarity, tetapi 100% plagiat. Saya bisa melakukan itu. Jadi saya tidak percaya dengan peraturan itu karena saya bisa. Bukan sebaliknya gitu kan. Saya bisa jadi dikira 100% similar dengan artikel lain, tetapi saya tidak plagiat. Kenapa? Misalnya ya, saya tidak sengaja mempublikasikan tulisan saya di tempat lain. Misalnya ya, saya ikut seminar gitu. Saya menjadi peserta dan saya submit artikel di conference itu. Nah, panitianya itu tidak pernah memberitahu kalau misalnya artikel itu ternyata dipublish. Lalu karena saya merasa belum pernah menerbitkan, nah saya kemudian submit ke jurnal gitu. Nah, nanti pengelola jurnalnya ngecek apakah artikel saya ini plagiat atau tidak. Nah, nanti bisa jadi ketemu 100% plagiat. Nah, plagiatnya dengan siapa? Ya dengan saya sendiri sebenarnya. Jadi 100% plagiat dengan artikel yang saya serahkan ke panitia conference, dan yang panitia conference itu menguploadnya di database universitas, misalnya gitu ya. Tidak tersedia di internet, tapi di database universitas. Nah, database universitas yang kebetulan universitasnya juga memakai Turnitin misalnya. Jadi nanti di Turnitin akan dideteksi ini 100% sama dengan student artikel misalnya gitu. Nah, panitia si jurnalnya nggak tahu student artikel itu siapa. Nah, padahal saya tahu bahwa itu adalah saya sendiri.
Nah, karena itu saya punya pengalaman banyak lah soal bagaimana menggunakan Turnitin ini dan bagaimana suka dukanya menyiasatinya juga bisa gitu. Jadi Turnitin dan alat-alat plagiarism checker itu hanya alat saja sekali lagi. Jadi saya tidak sepenuhnya menggunakan itu sebagai patokan. Gitu ya. Betul, Pak. Kemarin kan anak-anak juga yang lain kan juga shock itu loh, Pak. Meskipun plagiasinya cuma berapa persen itu. Similarity, saya tidak pernah mengatakan plagiat loh ya. Mas, hati-hati. Similarity, bukan plagiat. Paham maksud saya? Itu kamu harus paham betul loh ya, istilah similarity dengan plagiat. Yang saya sampaikan itu similarity, tidak plagiat. Plagiatnya diputuskan setelah dibaca. Ini beda sebenarnya gitu antara plagiat dengan similar. Sekali lagi, similar 100% similar itu belum tentu plagiat. Nah, yang 0% similar belum tentu tidak plagiat. Jadi plagiat itu bukan soal similarity gitu kan. Walaupun similarity itu kadang menunjukkan plagiarisme, tetapi tidak selalu. Monggo, ada lagi enggak? Saya Pak izin bertanya Pak. Silahkan. Tadi kan kalau yang misal ada salah plagiarisme itu kan kalau mau suruh membuat tugas. Nah itu ada batas waktunya apa tidak Pak? Enggak, kapan saja. Nanti kamu bilang mahasiswa banyak tugas, repot gitu ya. Enggak, kapan saja ini kan sudah bonus. Kalau kamu mau mengganti ya monggo, kalau tidak juga enggak apa-apa kan. Ini saya beri kebebasan saja. Ini sudah lewat lewat deadline, lewat ini pekerjaan bonus saja sebenarnya. Ini hanya untuk orang-orang khusus dan istimewa saja, baik waktu dan pekerjaannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, silahkan. Ada lagi? Untuk tugasnya yang berikutnya tanggal 24 harus disubmit Pak ya? Ya nanti ini setelah ini saya akan upload untuk minggu ke-4 sampai dan seterusnya ya. Nanti kamu akan lihat tugasnya apa dan seterusnya. Saya lupa belum ngecek detailnya. Nanti kamu lihat saja di Schoology. Sekali lagi ya, ada juga di SAP kalau nggak salah. Di SAP sudah ada jadwalnya tugasnya kapan. Masing-masing. Kita kan hanya punya 3 tugas tuh selama 1 semester. Nah, tugas 1, 2, 3 itu masing-masing sudah ditetapkan di SAP-nya. Silakan lihat SAP nanti. Jangan khawatir. Kita usahakan untuk selalu cocok sesuai dengan yang sudah ditetapkan di SAP. Baik, Pak. Makasih, Pak. Cukup? Ya, ini. Kalau cukup, dicukupkan Bapak Ibu? Ya, cukup ya? Oke, kalau cukup, saya ucapkan terima kasih semuanya atas partisipasinya pagi hari ini. Insya Allah nanti setelah ya mungkin 1 jam setelah ini, saya lihat saja nanti seberapa cepat saya bisa upload, karena ini saya juga harus langsung jadi pembicara di Zoominar sebelah ini. Nanti kalau saya pas longgar, segera saya upload agar yang tidak hadir pada jam ini bisa memantau di YouTube. Begitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.